Dari tanggal 1 Januari tahun 2022 tabiliung wate le kedanyo lebih le wate bak kedai kopi ketimbang isi masjid. Lebih le taman HP daripada taman Quran. Lebih le tak pegah ke gob daripada tak pegah ke draw ada. Lebih le tak muhasabah gob daripada tak muhasabah draw ada. Maka di tahun ini kita perbaiki. Di tahun ini kita rencanakan sesuatu yang bermanfaat, minimal untuk diri sendiri sebagai tameng bagi kita, pelindung bagi kita dan keluarga kita daripada api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim mutakrim ulunduan kepada Abu Imam Syekh, seluruh guru-guru yang dimuliakan oleh Allah, jamaah subuh pada hari Ahad. Munang begal 20 minit, cuma kebetulan kurang sehat bejut. Mungkin kadang hanatru 20 minit. Luntuan menyampaikan tausiah singkat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang hadir pada subuh ini kita yakin adalah orang-orang yang selamat dari malang. Orang-orang yang bagah dengut beristirahat dengan niat untuk solat subuh berjamaah di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah di komplek Dayah Modern Ihya'us Sunnah. Nasyid ada beberapa orang yang terkadang gara-gara bak preh punai ke marcun, tapi sang berkelam hana marcun berlaku gak dengar alih karena lunje ubat hana dia tu marcun. Kadang-kadang na saboh dua tu marcun alih tu marcun alih tu bertubah moto. Tapi alhamdulillah, ini adalah rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang Islamnya baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang atau Islamnya sudah baik, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting. But yang hana penting dia tinggalkan. Bukan berarti pergantian tahun itu adalah satu hal yang harus kita jadikan sebagai euforia, pesta pora, hura-hura. Sudah berganti tahun, tetapi walaupun itu adalah tahun Masehi, bukan tahun kita, akan tetapi yang harus kita lakukan sebaliknya adalah muhasabah,
introspeksi diri, apakah tahun yang sudah berlalu tersebut dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Trip minggu. Satu hari 24 jam. Satu minggu 7 hari. Satu bulan 30 hari. Satu tahun 300 hari atau sebagainya. Bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah yang harus kita fikirkan. Karena Rasulullah juga bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu, yang usianya panjang, usia diberikan oleh Allah kepadanya lama, kesempatan hidup itu diberikan lama oleh Allah. Wa hasuna amalu, dan baik amalannya itu adalah amalan yang baik, membantu orang lain, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk tetangga, ilmu yang dia miliki dapat diberikan, ditransfer untuk sebagai petunjuk kepada orang-orang yang tidak berilmu. Harta yang diberikan oleh Allah kepadanya dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, sebagaimana tadi diumumkan, pembangunan atau sedekah membangun istana, walaupun Rp5.000 yang dapat kita bantu, akan tetapi ini sangat bermakna bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Maka seseorang dikatakan yang baik adalah orang yang usianya panjang, akhlaknya baik, perilakunya baik. Juga sebaliknya, orang-orang yang tidak baik, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia adalah orang yang juga usianya panjang, akan tetapi wasa'a amaluh, amalannya itu tidak baik. Maka yang harus kita fikirkan adalah hari ini 1 Januari tahun 2023, apa yang sudah kita rencanakan untuk ibadah kita ke depan, untuk harta kita ke depan. Maka perencanaan ini adalah hal yang harus kita fikirkan jauh-jauh hari. Karena seorang muslim itu sesuai dengan hadis Rasulullah, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang menginginkan, merencanakan sebuah kebaikan, walam ya'malha, cuman enggak sempat dia kerjakan, maka baginya adalah satu pahala yang sempurna. Coba lihat, rencana yang kita lakukan di tahun 2022 tetapi enggak sempat kita lakukan sebuah kebaikan, pukuh karena getanya kurang sehat, atau harta kita mungkin ya berkurang, atau memang tidak ada kesempatan untuk melakukan kebaikan tersebut, maka Allah mencatatnya satu kebaikan yang sempurna. Akan tetapi bagi orang yang sempat melaksanakan kebaikan tersebut yang sudah direncanakan, maka sempat gedanya puput, maka baginya adalah 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, kebaikan itu dilipat gandakan 10 kebaikan yang lain, ila adha'afin katsirah, sampai kepada lipatan yang berlipat ganda. Maka apa yang sudah tidak sempat kita lakukan pada tahun 2022 harus kita siapkan dan kita rencanakan pada tahun 2023 daripada sebuah kebaikan. Minimal legedanyo kahana manfaat ke gap, minimal baik dabi mudarat. Karena Rasulullah pernah di dalam sebuah majlis menyampaikan kepada para sahabat, ala adullukum, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang terburuk di antara kalian daripada yang terbaik? Sahabat enggak berani menjawab. Kemudian beliau tanyakan kedua dan sampai ketiga kali.
Sampai ada orang yang menjawab, "Bala ya Rasulullah." Silakan wahai Rasulullah, engkau tunjukkan kepada kami siapa yang terbaik di antara kami dan siapa yang terburuk di antara kami. Sabda Rasulullah, "Khairukum," sebaik-baik kalian adalah man yurja khairuhu, yang kebaikannya itu dapat diharapkan oleh orang lain. Artinya keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat ini diharapkan oleh orang lain. Ada yang diharapkan ilmunya, ada yang diharapkan hartanya, ada yang diharapkan tenaganya, dan ada yang diharapkan fikirannya. Yurja khairuhu wa yu'manu bihi syarruhu, dan orang tersebut terhindar orang-orang lain daripada keburukannya. Artinya orang lain hana susah terhadap getanya sebagai orang-orang yang mengganggu orang lain. Keburukan kita tidak akan kena kepada orang lain. Aman-aman saja. Menantadu oleh getanya tadamang lam sabo kampung. Dah sewa rumah. Bangga kala getanya alhamdulillah. Kageduk dengku pulan, kageduk ustaz fulan di tengah-tengah kita. Minimal kita dapat meminta petunjuk dan ilmu kepada beliau. Dan orang yang terburuk, sabda Rasulullah, di antara kalian adalah man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Kebaikannya tidak dapat diharapkan dan keburukannya tidak dapat dihindari. Menan kai tepu na sipulan kai tebit, hai nyo sipulen kai tebit penjara kelam nyo kiban nyo kajut rantai ju tabunggah yang 5 kilo yang kajut rantai ju kanan-kanan yang bak dapu mentang dehah luar kajut bertamang dalam. Manusia susah, pakan susah manusia terhadap keburukan orang tersebut. Maka ini adalah manusia yang terburuk yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita rencanakan ke depan di tahun ini, tahun 2023, adalah kebaikan-kebaikan yang sudah kita siapkan, baik itu kebaikan terhadap diri kita sendiri, kebaikan terhadap keluarga kita sendiri, dan kebaikan terhadap masyarakat umum, masyarakat yang awam. Maka ini adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hindari segala perbuatan yang sia-sia. Menyadari tanggal 1 Januari tahun 2022, menyatabi liung watai le kedanyo lebih le watai bak kedai kopi ketimbang isi masjid. Lebih le tamat HP daripada tamat Quran. Lebih le tak pegah ke gob daripada tak pegah ke draw ada. Lebih le tak muhasabah gob daripada tak muhasabah draw ada. Maka di tahun ini kita perbaiki. Di tahun ini kita rencanakan sesuatu yang bermanfaat, minimal untuk diri sendiri, sebagai tameng bagi kita, pelindung bagi kita dan keluarga kita daripada api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara keindahan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Kan berarti dah pegah duk bagi kedai kopi kan God. God adu bagi kedai kopi. Jamaahnya rada-rada le. Syiar muhibah subuh GPS. Duduk kedai kopi minum. Cuma sekedar silaturahim. Selesai silaturahim, masing-masing kembali ke tempat kerjanya, kembali kepada kegiatannya masing-masing. Cuma yang hana God dah pula sawit bak meja kopi, belar halimo bak meja kopi. Orang yang kageduk dua kehinan, gepegah bak atenan, pegah ke gop, mulai dari phone geduk tapah gelah kopi sampai selesai. Yang pula sawit pimenan nyo naik dan nyo tablo sawit 60 hektar. Nyo ino tak pula sawit. Iron puran belo ilo 55. Ngekun hingga dakwah ina bak kedai kopi gop gara-gara
Thawit ngelemo. Nya lemo dron be sampai demang la lampu sawit long. Menyai demang la lampu sawit long, nyalung tak. Oh kata lemo long ka. Ake buka rubah kedai kopi gara-gara lemo ngan sawit. Itanya yang lepo kedai kopi, pat lemo pat sawit, hai kalau mau belau. Pembahasan yang terkadang pembahasan yang tidak memberikan faedah. Apalagi hari ini setiap kita memiliki gadget, smartphone, Android. Maka apakah ini akan menghabiskan waktu kita terhadap satu hal yang sia-sia? Menyajud dah ke 80% watai dah buka, ceramah dah buka, itu yang kangkan, apalagi yang kangkan dah buka, itu ceramah. Apakah kita akan melewatinya begitu saja? Atau kita akan memegangnya selalu, kemudian kita meninggalkan aplikasi-aplikasi yang baik? Nah, aplikasi game, nah yang lalongan game. Nah, aplikasi lalu nampu lalu. Maka kelalaian inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, beliau menyebutkan alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Di antara tanda-tanda berpalingnya Allah terhadap seorang hamba adalah Allah menyibukkan dia terhadap sesuatu yang tidak penting. Boleh nyoy dunia ni bergali Allah. Allah berpaling dari kita di dunia, apalagi di akhirat. Idonya mentang dapat dah haram mungkin bak materi. Selain Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka berharap kepada kehidupan itu bergantung kepada materi. Tetapi orang-orang yang beriman itu hanya bergantung kepada Allah. Maka pandangan Allah adalah pandangan yang kita harapkan. Kalau Allah sudah berpaling dari kita, tanda-tandanya di dunia ini getanya sibuk dengan sesuatu yang hana manfaat. Abeh wadah dari tabudah sampai daeh kembali sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri dan keluarga kita tidak memberikan manfaat. Maka ini tanda-tanda Allah berpaling dari kita. Wa ini mri'in zahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lah minal ibadah la jadirun an tatula alaihi hasratuhu. Seseorang yang 1 menit saja berlalu waktunya bukan pada tujuan dia diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beribadah, maka selayaknya dia menyesal sepanjang hayatnya. Siminit mentang le gedanyo hanaruh di dalam tujuan diciptakan gedanyo oleh Allah. 1 menit itu kita gunakan pada sesuatu yang sia-sia, maka kita berhak untuk menyesal sepanjang usia kita. Bahkan dikatakan nyokon gara-gara orangnya SMS nyoba GPF bayar berhasil. Wa man jawazal arba'in, barang siapa yang usianya sudah mencapai 40 tahun, walam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ila an-nar. Orang-orang yang usianya sudah 40 tahun, orang-orang yang sudah mencapai usianya 40 tahun, kebaikannya itu tidak lebih banyak daripada keburukannya, maka siap-siap dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka 40 tahun ini menjadi batas bagi seseorang untuk tajdidut taubah, tajdidun niyah, tajdidul hayah, tajdidul maqasid. Kita perbaharui niat kita. Betul-betul tujuan hidup udah belum putra. Tujuan yang akan saya capai ke depan itu apa? Usia saya sudah 40 tahun, apalagi yang kalibeh, apalagi yang kena bonus, kalibeh 60 leh, kan merumpak bonus hari.
ya, TPK, tunjangan prestasi kerja, atau TPU kan depan pemakaman umum, tunjangan prestasi umur. Lebih umur lebih oleh Allah. Apakah kebaikan yang kita lakukan itu mendominasi lebih banyak dibanding keburukan yang sudah kita lakukan? Apabila belum, maka siap-siap, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada jamaah, apalagi pada seorang mukmin yang mengatakan amantu billah, yang beriman kepada Allah wa bi rasulillah, dan kepada rasulnya. Allah jauhkan kita daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, coba hari ini kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita ukur kebaikan yang sudah kita lakukan dengan keburukan yang ada pada diri kita. Lam tiuro padijum lam ibadat, padijum lam kelalaian, dan padit minit atau padit jem di dalam kemaksiatan. Lam tapegah haba, berapa banyak kita berbicara menyebut nama Allah, menyebut asma Allah, berselawat kepada Rasulullah, dan berapa menit, berapa jam kita membicarakan tentang keburukan orang lain. Cuma yang long pegah yang betul dengku, kan yang kangkal long pegah yang betulnya ke tak kun le kita nyo ribah atau mengunjing, menyahana betulnya fitnah. Berapa menit yang sudah kita habiskan untuk membicarakan keburukan-keburukan orang lain, kita membuka aib orang lain, dan berapa menit kita menutup aib dan kesalahan-kesalahan saudara kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah hal yang terpenting kita kembali muhasabah diri, tujuan hidup kita untuk apa. Tujuan hidup kita tidak lain adalah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, berubudiyah kepadanya. Di sela-sela waktu kita bekerja, itu juga bagian daripada ibadah. Baik balik, tujuan udep lon untuk kerja, tujuan kerja untuk napeng, tujuan napeng untuk lon nikmati, tujuan nikmati untuk bahagia. Karena tidak semua orang kaya itu bisa bahagia. Kahan hana dakalan urung-urung yang sudah menjadi tokoh, artis yang sangat luar biasa, orang yang kayanya sangat luar biasa, kesohorannya, ketokohannya dikenal oleh semua orang, tapi tiba-tiba keluarganya itu hancur, ya, anak-anaknya itu tidak mendapatkan kebahagiaan. Ini banyak terjadi di kota-kota besar, dan bahkan berujung kepada bunuh diri. Na'udzubillah. Inilah orang-orang yang berpegang kepada materi, tidak berpegang kehidupannya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan, wabtaghi, perolehlah, fima ataka Allahu daral akhirah. Karena tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk beramal untuk hari akhirat, untuk hari esok, di mana setiap manusia yang hidup ini pasti akan mati, kemudian hidup dibangkitkan di alam mahsyar, dihisab oleh Allah, ditentukan apakah dia menjadi ahli syurga atau dia menjadi ahli neraka. Maka Allah mengatakan, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Perolehlah oleh engkau, kejarlah oleh engkau, lakukan amalan, lakukan kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Tetapi Allah juga mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Itanya udep di dunia. Memang hana munafik, kita semua hidup di dunia. Hidup perlu makan, hidup perlu tempat tinggal, hidup perlu kendaraan, hidup perlu kebahagiaan. Semua itu diberikan oleh Allah untuk mendukung tujuan hidup yang utama, yaitu untuk kebahagiaan akhirat yang abadi. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, Imamul Mufassirin dari kalangan sahabat,
Makna wala tansa nasibaka minad dunia, tugasmu di dunia melakukan sebuah amalan, jangan kau sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah untuk kebaikan-kebaikan, amalan-amalan baik, ibadah-ibadah yang akan membuatmu bahagia di hari akhirat kelak. Maka dunia bukan tujuan, tetapi dunia adalah fasilitas, yang tujuan adalah akhirat. Yang lagi orang belau motor, orang belau motor yang cukup galak ke motor. Tujuan belau motor untuk mentang, kan tujuan mencapai sebuah perjalanan. Jadi menggewe di urau, dia tanya yang hon ya, hom buka jijak. Lagi orang malam tahun baru, dia tanya yang bak jalan, kita ramai orang. Yang hon ini ja, hom yang pokok jijak, yang tujuan nama hom. Begitu juga ketika Allah memberikan nikmat kepada kita di dunia ini, kalau tujuannya bukan untuk akhirat, nyan ibarat le kita nyo gebi kendaraan li Allah, tujuan ja hana moho, padahal tujuan kendaraan adalah untuk mencapai sebuah tujuan yang akan kita peroleh kebahagiaannya di dunia dan kita peroleh kebahagiaannya di akhirat. Kau tanya hon ini ja lu ne wow gampung, berarti kajilah tujuan wow gampung, minyu kamu di abe, wate kamu di abe, perjalanan kita nikmati. Maka begitu juga kita di dunia. Ini adalah sebuah perjalanan yang singkat, di mana kita semua akan mencapai sebuah tujuan. Tujuan abadi adalah kita bahagia di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai Allah berpaling daripada kita dengan sikap kita terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah daripada nikmat-nikmat yang sangat luar biasa, lalu kita jadikan nikmat tersebut sebagai wasilah untuk kita lalai terhadap ibadah-ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma penting tanggainya memang tun yang namanya tahun, bulan, minggu, urau, jam, itu tidak ada dasar hukum di dalam Islam. Tidak ada dasar hukum oh nyoton Masehi hanjut. Tidak. Masehi nyo harium. Walaupun ini bukan tahun kita, tetapi di dunia ini kita masih membutuhkan penanggalan tersebut terhadap kehidupan dunia kita. Cok gaji pre-hawai bulan, kan hawai bulan Hijriah, hawai bulan Masehi. Bayu utang awai boleh Masihi. Maka ini tidak terlepas daripada diri kita. Walaupun hakikatnya yang harus kita pelan-pelan kita galakkan, minimal di komunitas kita terlebih dahulu, sehingga komunitas yang lebih besar. Apa yang kita galakkan? Tanggal Hijriah, penanggalan Hijriah. Kita mulai baik takun orang minggu, takun orang ahad. Mana desa takun orang minggu, hai nasyid. Mamnya takun orang ahad lebih afdal. Idanya nak kebanggaan terhadap identitas kita sebagai seorang Muslim. Beda kele uro minggu, takkan uro ahad. Yang kita fikirkan adalah memang tanggal Hijriah harus kita naikkan kembali ke permukaan sehingga bisa menjadi penanggalan, perencanaan, karena terikat dengan ibadah-ibadah. Mungkin batanggai masih hana, tapi tanggal-tanggal penanggalan Hijriah ini mengikat dengan ibadah kita. Awal Ramadan, awal Raya, una beda dengku si uro dua uro, yang biasa perbedaan. Yang baik sampai gara-gara perbedaan tersebut, ya beda gara-gara mulai puasa, ya mulai puasa beda lagi dia. Kebut gara-gara bedanya hana ada puasa, hanjuci. Artinya di dalam penanggalan-penanggalan tersebut, ya qamariyah atau hijriyah, kita juga jadikan itu sebagai patokan perencanaan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perencanaan kita dalam kalender Masehi untuk mendapatkan perencanaan-perencanaan terhadap dunia kita, tetapi kalender Hijriyah menjadikan kita sebagai sebuah patokan perencanaan kita untuk ibadah-ibadah kita. Maka kita wajib
Yang tip urang cik mengetahui tanggal lahir anak min dalam kalender Hijriah. Kadang-kadang bila lahir anak min lahir dah ada depu tanggal tahun Hijriah. Tak apa-apa kan tu. Wajib zakat, wajib zakat. Ya. Itu mencapai 1 tahunnya, bukan 1 tahun Masehi, tapi 1 tahun Hijriah. Makanya yang mekat-mekat, kaju hitung kaju pada tahun kalau lewat zakat nak narum bayu. Selama tak mekat pada tahun kalau lewat zakat nak narum bayu gara-gara roh tak hitung kalender Masehi. Silakan dihitung kembali. Anak-anak kita mumayyiz, anak-anak kita baligh, itu hitungannya di dalam kalender Hijriah, bukan Masehi. Cuman bukan berarti juga Masehinya hana penting, tinggal nak cok kalender nepri hana. Alhamdulillah nak kalender. Awal-awal kalender le bagi nak kalender GPS. Alhamdulillah kemarin saya dapat kalender dari BSI, gerakan subuh dari BSI. Alhamdulillah kita diingatkan dengan tanggal-tanggal yang merupakan tanggal-tanggal penting untuk perencanaan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang akan disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri, khususnya saya pribadi al-faqir. Apakah amalan kita di tahun yang lalu kebaikan itu mendominasi lebih banyak dibanding keburukan yang kita lakukan? Kalau memang keburukan itu masih mendominasi, maka kita ubah. Tahun ini mari kita ubah. Kebaikan itu yang harus menjadi mayoritas di dalam waktu-waktu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena waktu yang sudah berlalu itu tidak dapat kita ambil kembali. Akan tetapi 1 menit yang kita lewati akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 jam yang kita lewati itu akan kita berada di depan hisab Allah Subhanahu wa taala bila turjuman wala wasitah, tanpa ada orang yang membela, tanpa ada backing, tanpa ada pengacara, tidak ada. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Karena setiap manusia akan berjumpa dengan Allah sendiri-sendiri. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang dapat menerjemahkan, tidak ada yang dapat membacking kita dari belakang. Kita semua menghadap Allah sendiri-sendiri. Maka hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup bagi kita. Pada tahun yang baru ini, mari kita jadikan ini sebagai awal daripada kebaikan yang kita rencanakan dan awal daripada kebaikan yang kita lakukan. Apabila itu sudah kita rencanakan, kemudian kita lakukan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan 10 lipat gandaan ila adha'afin katsirah, sampai lipatan yang tidak terhingga. Itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya kita tidak bisa memberikan rasa kenyamanan terhadap masyarakat, maka di tahun ini kita ubah pola hidup kita sehingga kehidupan kita tidak mengganggu orang lain. Walaupun tidak memberikan manfaat, tetapi juga tidak memberikan mudarat terhadap orang lain. Minimal manfaat terhadap diri kita, menjadi tameng terhadap orang lain, agar mereka tidak menerima keburukan kita atau tidak berefek terhadap keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Nyo urang getebit tamang dalam masjid, le kita nyo tak ibadah surah semalam 5 bawah wate di dalam berjamaah. Coba kita pikirkan bagaimana kehidupan kita di tengah masyarakat, apakah sudah baik? Karena kebaikan itu, karena keimanan, ketaatan itu bukan hanya ketaatan individual, tetapi juga ketaatan dan kesolehan sosial kita. Apakah masyarakat itu terganggu atau terbantu dengan keberadaan kita? Maka inilah yang harus kita introspeksi diri saya sendiri dan kita semua sebagai orang-orang yang mengatakan diri kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Mari kita jadikan setiap saat, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu dan bulan, bahkan tahun sebagai sebab
fasilitas atau wasilah kita menuju kepada ridha Allah dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lulaki maaf dan segala kesilapan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.